News Update Media Lingkar Indonesia bersama saya Imam Trikar Sohadi. Berikut kita akan mengikuti wawancara khusus Media Lingkar Indonesia dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Bapak Ustadz Ahmad Saiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Media Lingkar Indonesia. Saya sekarang bersama Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Ustadz Ahmad Saiku. Kita akan melakukan wawancara khusus menyangkut positioning Partai Keadilan Sejahtera yang dalam perkembangannya kini semakin diterima oleh banyak pihak, termasuk kaum yang abu-abu sudah mulai menerimanya. Nah, menyangkut hal itu mohon penjelasan Pak Saiku tentang hal ini dan PKS ke depan. Ya, alhamdulillah bahwa PKS sudah berusaha berikhtiar untuk meluaskan jangkauan konstituennya, sehingga upaya-upaya ini alhamdulillah bisa diterima oleh masyarakat di Indonesia. Kita ingin melibatkan semakin banyak masyarakat dari berbagai kalangan untuk bisa bergabung bersama PKS. Saya kira itu sebagai bagian dari usaha kita untuk semakin melebarkan konstituen-konstituen PKS gitu. Nah, banyak keluhan di tengah-tengah masyarakat. Iya. Dalam korelasi dengan demokrasi dan partai politik. Iya. Di mana target goal dari perpolitikan ini kemudian tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas, terutama persoalan keadilan sosial, kesejahteraan dan kesetaraan. Nah, di aspek itu apa yang akan diupayakan PKS sehingga masyarakat benar-benar merasa terwakili? Jadi PKS berusaha untuk melawan politik money politik itu dengan politik pemberdayaan. Nah, selama ini kan kenapa kemudian masyarakat tidak diperjuangkan untuk bisa ditingkatkan kesejahteraannya? Karena seolah-olah politik itu dibuat transaksional. Kita kan udah beli suara dulu waktu pemilu, waktu pilkada, ya udah apalagi. Jadi aspirasi mereka praktis nggak akan diperjuangkan oleh salah seorang caleg yang dipilihnya. Nah, PKS tidak ingin seperti itu, oleh karenanya mengembangkan yaitu melalui politik pemberdayaan. Pemberdayaan paling tidak dari 3 bidang yang sering kita lakukan. Pertama adalah pemberdayaan dari sisi peningkatan pendidikan. Ini pendidikan anak-anak bangsa ini ditingkatkan gitu. Yang kedua, pemberdayaan dari sisi ekonomi, sehingga ekonominya lebih kuat, lebih berdaya, lebih sejahtera. Dan yang ketiga, pemberdayaan dari sisi kesehatan. Nah, kita melakukan bakti sosial, kesehatan dan sebagainya. Dan itu bukan dilakukan pada saat momen-momen 5 tahun sekali dalam kampanye, tetapi kita lakukan sepanjang tahun. Kapan kita punya kesempatan untuk memberdayakan pendidikan, kita tingkatkanlah anak-anak di sekitar kita untuk diberikan beasiswa dan sebagainya. Sehingga praktis dengan itu mudah-mudahan akan semakin banyak masyarakat yang semakin terentaskan, saya kira persoalan-persoalan kehidupannya sehari-hari. Nah, umat Islam mayoritas di negeri ini. Iya. Artinya kalau perpolitikan diwarnai hal-hal yang pragmatis, sebagian diantaranya ada rakyat terlibat di sana. Bagaimana merubah mindset mereka sehingga lebih dewasa dalam berpolitik sehingga memiliki kemaslahatan umat, bukan pragmatisme.
Nah, untuk menghindari atau mengurangi tingkat pragmatisme masyarakat, maka kita melakukan edukasi terhadap masyarakat. Itulah makanya setiap kader ataupun anggota dewan dari PKS, kita minta untuk terus mengedukasi masyarakat yang ada di daerah pemilihannya, agar masyarakat lebih cerdas, lebih berdaya, sehingga dengan edukasi yang baik, masyarakat sudah bisa menentukan pilihan mana calon-calon yang akan bisa diberikan kepercayaan untuk memimpin masyarakat ke depan. Mana calon-calon yang bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Nah, itu mereka akan bisa lebih memilih, sehingga bisa dengan itu insya Allah dia akan, yang dipilih itu akan punya tanggung jawab untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi dari konstituennya. Ya, sekarang untuk Jawa Barat, Pak Saiful, Iya. di mana PKS kan menjadi salah satu bagian dari koalisi yang mendukung Pak Anies Baswedan. Iya. Nah, dari sekian peta wilayah, Jawa Barat termasuk salah satu kantong suara terbesar di Indonesia, akan mengalahkan seluruh pulau Sumatera. Pak Saiku jejaknya panjang di Jawa Barat dengan berbagai fungsi dan posisi. Ada pesan-pesan khusus untuk masyarakat Jawa Barat terkait hal itu, Pak Saiku? Ya, tentu saya sangat berterima kasih dan apresiasi pada masyarakat Jawa Barat, di mana ketika saya berinteraksi dengan masyarakat Jawa Barat itu sungguh sangat luar biasa ya. Tadi ketika pengalaman di Pilgub Jawa Barat, tentu kita awalnya adalah dengan elektabilitas yang biasa-biasa, tapi kemudian semakin teredukasi masyarakat Jawa Barat ini dengan baik, mereka bisa kemudian menentukan pilihannya dalam waktu dekat, bisa cepat, walaupun belum sampai mungkin secara optimal memenangkan pilkada ya. Tapi dari situ saya bisa mengukur bahwa masyarakat Jawa Barat ini sangat responsif untuk menerima perubahan, untuk menerima pemikiran-pemikiran yang mereka memang akan membawa tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam kontestasi ke depan pun, ya baik dalam pemilu maupun pilpres, saya optimis masyarakat Jawa Barat ini akan menjadi lumbung suara. Oleh karenanya memang bagi PKS sendiri, Jawa Barat, Jakarta, dan Banten ini akan menjadi lumbung-lumbung suara yang besar bagi PKS secara nasional. Baik Pak Saiku, terima kasih. Baik, sama-sama, sukses selalu. Demikian update, saya yang bertugas mengucapkan terima kasih.